Kaleb waktu itu, dia minta ya, dataran-dataran yang tinggi itu, karena dia punya iman kepada Tuhan. Tapi, kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah iman saya seperti Kaleb? Dan orang-orang muda begini, orang-orang muda itu harus aktif. Orang-orang muda tidak boleh pasif. Karena menjadi pasif itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Tadi kita lihat di Yosua pasal 17 kan? Ada nggak kita baca yang 17? Oh belum. Yang di pasal 17. Ceritanya, waktu itu Efraim datang kepada Yosua. Dan mereka komplain. Mereka bilang apa? Bahwa tanah yang diundikan kepada kami ini daerah pegunungan juga. Nah, ada daerah pegunungannya, ada daerah dataran rendahnya, katanya terlalu sempit. Yosua bilang kepada mereka, itu masih ada banyak daerah-daerah hutan, ya, bukit-bukit hutan. Silahkan kamu buka. Tetapi orang Efraim bilang apa? Waduh, yang di bukit-bukit itu memang hutan-hutan, ya. Hutan-hutannya tidak didiami, tetapi bagian yang didiami itu adalah daerahnya orang Feris dan orang Refaim. Orang Refaim itu adalah keturunan raksasa, saudara. Dan kalian baca bahwa di situ ada orang Enak. Orang Enak itu adalah raksasa pada waktu itu. Goliat juga waktu itu adalah raksasa. Wah, ini susah. Kalau di dataran tinggi ada raksasa, di dataran rendah itu ada yang punya kereta besi. Kereta besi waktu itu teknologi paling mutakhir. Dan kalau pasukan berjalan kaki, ketemu kereta, ya, wassalam pokoknya. Ketemu di gerbang timur. Karena tidak bisa melawan, bagaimana caranya? Dia bisa melawan kuda, melawan kereta, sendirian. Jadi mereka protes sama Yosua. Yosua bilang apa? Pasal 17, ayat yang ke-15. Ya. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, dan sebenarnya waktu diundi oleh Musa pertama kali, itu undiannya berdasarkan kekuatan mereka, di Bilangan pasal 33, ayat 54. Jadi, yang jumlahnya banyak, ya, suku itu akan dikasih daerah yang lebih besar. Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Ayat ke-16, mereka masih protes lagi. Lalu lanjut ke ayat 17. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Intinya Yosua berkata, kamu komplain bahwa mereka kuat. Serbu, serang, maka engkau akan mendudukinya. Kamu kuat, jumlah kamu banyak. Kamu bisa, Tuhan menyertai kamu. Kamu akan menghalau mereka. Ketika mereka komplain, responnya adalah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat mereka. Nah, saudara, mungkin kita pikir, nggak apa-apalah ya. Ini tadi saya bilang, bersikap pasif itu ada konsekuensinya. Dan akhirnya ternyata mereka tidak menghalau bangsa-bangsa itu. Ya. Sejarah mencatat mereka akhirnya tidak berhasil menghalau orang-orang di situ. Dan ada konsekuensinya. Ada percabangan yang sangat jelas. Mungkin kita hari ini berkata, nggak apa-apalah, fine-fine aja ya. Hidup berjalan terus kok. Saya masih baik-baik saja. Saya tidak harus seaktif itu, saya tidak harus sekomit itu. Tetapi di sini Alkitab mencatat konsekuensinya. Akhirnya bangsa-bangsa itu tidak pernah dihalau. Akhirnya maka mereka dicobai,
Akhirnya mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mereka mengikuti idola-idola bangsa-bangsa lain, dan mereka jadi jauh dari Tuhan. Akhirnya jadilah zaman hakim-hakim, di mana mereka kemudian diserbu oleh bangsa-bangsa sekeliling, mereka ditindas, sampai mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bantu mereka, kasih seorang hakim. Tapi kemudian mereka lupa Tuhan lagi, meninggalkan Tuhan lagi, dan repeat terus begitu selanjutnya, selama 400-an tahun. Ada suatu percabangan yang sangat jelas. Kalau seandainya mereka aktif, seandainya mereka berperang terus, seandainya mereka komit kepada Tuhan, dan menghalau bangsa-bangsa Kanaan itu, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan mau berikan, tetapi karena mereka pasif, mereka tidak mendapatkannya. Akhirnya, kehidupan mereka bercabang. Ada yang semangat, dan keturunannya luar biasa. Ada yang tidak semangat, akhirnya mereka jatuh. Saudara, ini bukan sesuatu yang bisa kita ukur dalam hitungan minggu atau bulan, tetapi baru akan dilihat sesudah sekian tahun. Sesudah jangka waktu yang panjang, baru akan terlihat hasil atau konsekuensi dari percabangan di pilihan itu. Nah saudara, itu sebabnya orang-orang muda tidak boleh pasif.